Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pecinta sejarah, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Teman pecinta sejarah, bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani dalam program yang kita cintai, yaitu program Baca Sirah Nabawiyah. Dan hari ini kita sudah masuk ke episode 52 dengan judul Pengiriman Usamah bin Zaid ke Balqa. Teman pecinta sejarah, selamat menyimak. Belum lama Rasulullah SAW sampai di Madinah, sehingga beliau memerintahkan kaum muslimin untuk bersiap-siap memerangi orang-orang Romawi. Rasulullah SAW memilih Usamah bin Zaid untuk memimpin peperangan ini. Usamah bin Zaid ketika itu berusia masih sangat muda. Ia diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar pergi ke tempat di mana ayahnya Zaid bin Harithah terbunuh. Di samping mendatangi perbatasan Balqa dan Darum di bumi Palestina, keberangkatan Usamah ini bersamaan dengan permulaan sakit Rasulullah SAW yang kemudian disusul dengan kematian beliau. Tetapi orang-orang munafik menolak pemberangkatan ini seraya berkomentar. Dia, maksudnya Nabi Muhammad SAW, mengangkat anak ingusan menjadi komandan di kalangan pembesar Muhajirin dan Ansar. Kemudian Rasulullah SAW keluar dalam keadaan kepala sudah terasa sakit, lalu berbicara kepada orang-orang seraya bersabda, "Jika kalian," maksudnya orang-orang munafik, "menggugat kepemimpinan Usamah bin Zaid, maka tidaklah aneh, karena sesungguhnya kalian juga pernah menggugat kepemimpinan ayahnya sebelumnya. Demi Allah, sungguh ia pantas dan layak memegang kepemimpinan itu. Demi Allah, ia adalah orang yang sangat aku cintai. Demi Allah, sesungguhnya pemuda ini," maksudnya Usamah bin Zaid, "sangat layak dan pantas. Demi Allah, ia adalah orang yang sangat aku cintai. Maka aku wasiatkan kepada kalian agar mentaatinya, karena sesungguhnya ia termasuk orang soleh di antara kalian." Muttafaq alaih, lafaz ini bagi Muslim 7/131. Dan Usamah pada waktu itu berusia 18 sampai 20 tahun. Kemudian orang-orang pun bersiap-siap. Kaum Muhajirin dan Ansor keluar semuanya bersama Usamah. Usamah membawa pasukannya keluar Madinah lalu berkemah di Al-Juf, 1 farsakh dari kota Madinah. Rasulullah SAW sakit. Pada saat-saat itulah sakit Rasulullah SAW semakin bertambah berat, sehingga Usamah menghentikan pasukan di tempat perkemahan tersebut, seraya menantikan apa yang akan diputuskan oleh Allah dalam masalah ini. Permulaan sakit Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dan Ibnu Sa'ad dari Abu Muwahibah, mantan budak yang dimerdekakan Rasulullah SAW. Ia berkata, "Rasulullah SAW pernah mengutusku pada tengah malam seraya berkata, 'Wahai Abu Muwahibah, aku diperintahkan untuk memintakan ampunan bagi penghuni kuburan Baqi ini. Maka marilah pergi bersamaku.' Kemudian aku pergi bersama beliau. Ketika kami sampai di tempat mereka, beliau mengucapkan, 'Assalamualaikum ya ahlal muqabbir. Semoga diringankan siksa atas kalian karena dosa yang pernah kalian lakukan, sebagaimana apa yang pernah dilakukan manusia. Berbagai fitnah datang seperti gumpalan-gumpalan malam yang gelap, silih berganti, yang akhir lebih buruk dari yang pertama.' Kemudian beliau menghampiriku seraya berkata, 'Sesungguhnya aku diberi kunci-kunci kekayaan dunia dan keabadian di dalamnya. Lalu aku disuruh memilih antara hal tersebut atau bertemu Robku dan surga.' Aku berkata kepada beliau,
ayah dan ibuku menjadi tebusanmu. Ambillah kunci-kunci dunia dan kebaikan keabadian di dalamnya. Kemudian surga. Nabi SAW bersabda, demi Allah wahai Abu Muwaihibah, aku telah memilih bertemu dengan Robku dan surga. Kemudian Nabi SAW memintakan ampunan untuk penghuni Baqi dan meninggalkan tempat. Setelah itulah Rasulullah SAW merasakan sakit yang kemudian beliau meninggal dunia. Di sini ada catatan kakinya, saya bacakan. Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, Ibnu Sa'ad, dan Ahmad di dalam musnadnya Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Majah meriwayatkan yang serupa dengan ini dari hadis Aisyah dan Abu Hurairah. Kesemuanya itu bukan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Malik di dalam Al-Muwatta pada bab Tuharah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah pergi ke kuburan lalu mengucapkan, semoga keselamatan tercurahkan kepada perkampungan kaum mukminin dan sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian. Sungguh aku ingin sekali melihat saudara-saudara kami. Para sahabat bertanya, bukankah kami saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, kalian adalah sahabat-sahabatku. Barangkali sebagian orang mengira bahwa yang diriwayatkan Muslim dan Malik ini adalah yang diriwayatkan oleh para perawi lainnya. Disebutkan di dalam riwayat yang sahih bahwa di antara kebiasaan Nabi SAW ialah pergi ke Baqi setiap malam guna memintakan ampunan bagi para penghuninya. Pertama kali Rasulullah SAW merasakan sakit keras di bagian kepalanya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa sepulangnya dari Baqi, Nabi SAW disambut oleh Aisyah seraya berkata, aduh kepalaku sakit sekali. Lalu Nabi SAW berkata kepada Aisyah, demi Allah wahai Aisyah, kepalaku sendiri terasa sangat sakit. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dan Ibnu Ishaq, Imam Ahmad juga meriwayatkan riwayat serupa di dalam hadis yang panjang. Sakit di bagian kepala itu semakin bertambah berat sehingga menimbulkan demam yang sangat serius. Permulaan sakit ini terjadi pada akhir-akhir bulan Safar tahun ke-11 Hijriah. Dalam pada itu Aisyah radhiyallahu anha senantiasa menjampiknya dengan sejumlah ayat-ayat Al-Quran yang berisi mu'awwizat atau permintaan perlindungan kepada Allah. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Urwah bahwa Aisyah radhiyallahu anha mengabarkannya. Sesungguhnya Rasulullah SAW apabila merasa sakit, beliau meniup sendiri dengan mu'awwizat dan mengusapkan dengan tangannya. Dan ketika mengalami rasa sakit kepala yang kemudian disusul kematiannya itu, akulah yang meniup dengan muwa'izat yang biasa digunakannya, lalu aku usap dengan tangan Nabi SAW. Para istri beliau memahami keinginan Nabi SAW untuk dirawat di rumah Aisyah, karena mereka tahu Nabi SAW sangat mencintainya dan merasa tentram dirawat olehnya. Dengan izin dari para istri beliau, akhirnya Nabi SAW dipindahkan ke rumah Aisyah dari rumah Maimunah dengan dipapah oleh Fadl dan Ali bin Abi Thalib. Di rumah Aisyah radhiyallahu anha, sakit Rasulullah SAW semakin bertambah keras. Mengetahui para sahabatnya sudah mulai merasa cemas dan bersedih karena dirinya, maka Nabi SAW bersabda, siramlah aku dengan 7 kirbah air, karena aku ingin keluar berbicara kepada mereka. Aisyah berkata, kemudian aku dudukkan Nabi SAW di tempat mandi, lalu kami guyur dengan 7 kirbah air tersebut, sampai beliau mengisyaratkan dengan tangannya, cukup. Kemudian beliau keluar menemui orang-orang, lalu mengimami mereka dan khutbah kepada mereka. Nabi SAW keluar dengan kepala terasa pusing, lalu duduk di atas mimbar. Pertama-tama, Nabi SAW berdoa dan memintakan ampunan untuk para mujahidin Uhud, lalu bersabda, seorang hamba pernah dipilih oleh Allah antara diberi kekayaan dunia atau apa yang ada di sisinya. Lalu hamba itu memilih apa yang ada di sisinya.
Serta-merta Abu Bakar menangis karena mengetahui apa yang dimaksud Nabi SAW. Seraya berkata dengan suara keras, "Kami tebus engkau dengan bapak-bapak dan ibu-ibu kami." Kemudian Nabi SAW bersabda, "Tunggu sebentar, wahai Abu Bakar. Wahai manusia, sesungguhnya orang yang paling murah hati kepadaku dalam hartanya dan dalam persahabatannya adalah Abu Bakar. Seandainya aku hendak mengangkat orang sebagai Khalil, teman kesayangan, maka Abu Bakarlah Khalilku. Akan tetapi persaudaraan yang sejati adalah persaudaraan Islam. Tidak boleh ada khawkhah atau lorong di masjid kecuali khawkhah atau lorong Abu Bakar. Sesungguhnya aku adalah tanda pemberi petunjuk bagi kalian, dan aku menjadi saksi atas kalian. Demi Allah, sesungguhnya saat ini aku melihat telagaku. Sesungguhnya aku telah diberi kunci-kunci dunia. Demi Allah, aku tidak khawatir kalian akan menjadi musyrik sesudahku, tetapi aku khawatir kalian akan berlomba-lomba memperebutkan dunia." Kemudian Rasulullah SAW kembali ke rumah dan sakitnya semakin bertambah berat. Aisyah radhiyallahu anha berkata, pada waktu sakit, Rasulullah SAW pernah berkata kepadaku, "Panggillah kemari Abu Bakar, bapakmu dan saudaramu, sehingga aku menulis suatu wasiat. Sebab aku khawatir ada orang yang berambisi mengatakan, aku lebih berhak, padahal Allah dan orang-orang mukmin tidak rela kecuali Abu Bakar." Ibnu Abbas meriwayatkan, katanya, ketika Rasulullah SAW sakit keras, beliau bersabda kepada orang-orang yang ada di dalam rumah, "Kemarilah aku tuliskan sesuatu wasiat buat kalian, di mana kalian tidak akan sesat sesudahnya." Kemudian sebagian mereka berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW dalam keadaan sakit keras, sedangkan di sisi kalian ada Al-Quran. Cukuplah bagi kita kitabullah." Maka timbullah perselisihan di antara orang-orang yang ada di dalam rumah. Di antara mereka ada yang berkata, "Mendekatlah, beliau hendak menulis wasiat buat kalian di mana kalian tidak akan sesat sesudahnya." Di antara mereka ada juga yang mengatakan selain itu. Mendengar perselisihan itu bertambah sengit dan gaduh. Akhirnya Rasulullah SAW bersabda, "Bangkitlah kalian." Ketika Rasulullah SAW sudah tidak kuat lagi keluar untuk mengimami sholat, maka beliau bersabda, "Perintahkanlah Abu Bakar untuk mengimami sholat." Aisyah menyahut, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar seorang yang lembut. Jika dia menggantikanmu, maka suaranya tidak akan didengar oleh orang." Nabi SAW bersabda, "Kalian memang seperti perempuan-perempuan Yusuf. Perintahkan Abu Bakar supaya mengimami salat jamaah." Setelah itu Abu Bakarlah yang bertindak sebagai imam salat jamaah. Pada suatu hari ketika Rasulullah SAW merasa sudah agak enak badan, Nabi SAW keluar, kemudian mendapati Abu Bakar sedang mengimani salat jamaah. Melihat kedatangan Rasulullah SAW ini, lalu Abu Bakar mundur, tetapi diberi isyarat oleh Nabi SAW agar tetap di tempatnya. Kemudian Rasulullah SAW duduk di samping Abu Bakar. Lalu Abu Bakar salat mengikuti salat Nabi SAW yang dilakukan dengan duduk itu. Sementara itu orang-orang salat mengikuti salat Abu Bakar. Orang-orang merasa gembira karena melihat keluarnya Nabi SAW tersebut. Tetapi sebenarnya sakit beliau semakin bertambah serius, dan rupanya hal itu merupakan kesempatan terakhir Rasulullah SAW keluar melakukan sholat bersama orang banyak. Ibnu Mas'ud meriwayatkan, katanya, "Aku pernah masuk membesuk Rasulullah SAW ketika beliau sedang sakit keras. Lalu aku pegang beliau dengan tanganku seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau mengalami demam panas sekali.' Jawab Nabi SAW, 'Ya, demam yang kurasakan sama dengan yang dirasakan oleh 2 orang dari kalian. Maksudnya 2 kali lipat.' Aku katakan,
Apakah hal itu karena engkau mendapatkan 2 pahala? Nabi SAW menjawab, ya, tidaklah seorang muslim menderita sakit kecuali Allah akan menghapuskan dengan sakitnya itu kesalahan-kesalahannya sebagaimana daun berguguran dari pohonnya. Dalam keadaan sakit keras seperti itu, Rasulullah SAW menutup wajahnya dengan kain. Apabila dirasakan sakit sekali, maka beliau membuka wajahnya lalu bersabda, semoga laknat Allah ditimpakan ke atas orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Seolah-olah Nabi memperingatkan kaum muslimin dari tindakan seperti itu. Demikian episode 51 atau 52 ya, 52 hari ini. Insya Allah bertemu lagi besok di judul yang baru. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.